Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tariqatihi wa tarsama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama khotib dan kita semua di detik-detik waktu yang tersisa sebelum Allah kemudian memanggil kita, sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya berubah menjadi penyesalan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Hanya takwa yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Hanya takwa yang akan menjadikan kita mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwa sebaik-baik bekal pulang kita. Takwa adalah posisi terbaik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kaya, bukan karena tahta, bukan karena apapun, tapi takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan adalah orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Semoga semua kita yang hadir pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaat dan bertemu memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebanggaan, dan malaikat membuka pintu-pintu surganya untuk kita dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena kesabaran kalian di dunia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini adalah negeri penduduk muslim terbesar di dunia. Andai baginda Nabi masih ada sekarang, Nabi akan bangga, Nabi akan tersenyum, Nabi akan kagum, bukan dengan Timur Tengah, bukan dengan Jazirah Arab, tapi Nabi akan kagum dan senyumnya lebih lebar untuk Indonesia. Karena Indonesia ini adalah mayoritas yang paling banyak jamaah umrohnya. Indonesia ini orang yang paling banyak bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Indonesia ini adalah orang yang paling banyak jamaah hajinya. Indonesia pula yang paling banyak di setiap waktunya menyebut-nyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya dan di luar salatnya. Tapi negeri ini mayoritasnya muslim, pemimpinnya muslim, dan semua tokoh-tokohnya mayoritas muslim, tapi ternyata mereka tidak hidup diatur oleh Islam. Kehidupan mereka, ekonomi mereka diatur oleh ekonomi liberal. Riba merebak di mana-mana. Sistem sosial mereka diatur oleh sistem liberal, percampuran laki-laki, pergaulan bebas, LGBT merebak di mana-mana. Itu bukti bahwa negeri ini mayoritas muslim, tetapi hidupnya tidak diatur oleh Islam. Sistem pemerintahannya
Sistem pemerintahannya mengadopsi republik yang merupakan warisan J.J. Rousseau yang mewarisi dari Montesquieu, bukan sistem pemerintahan dari baginda Nabi yang sering-sering disalawatkan darinya, bukan sistem yang kemudian berasal dari Islam meskipun mereka mengaku seorang muslim. Inilah realita, inilah fakta yang siapapun tidak bisa menolaknya, bahwa kita mayoritas, tetapi ternyata hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pergaulan kita, dan seluruh kehidupan kita hari ini tidak sama sekali diatur oleh Islam. Maka pertanyaannya, untuk apa kita berislam? Tentu jawabannya adalah Islam itu datang untuk memuliakan manusia. Menurut para ulama, ada yang disebut dengan maqasid syariah, tujuan diterapkannya syariah. Paling tidak ada 8 yang akan dijamin oleh Islam ketika Islam mengatur manusia, bukan hanya orang Islam saja. Jaminan yang pertama disebut dengan al-muhafadatun 'alan nasl. Maka orang yang hidupnya diatur oleh Islam, nasabnya jelas, keturunannya jelas, istrinya jelas, suaminya jelas, warisnya jelas. Kenapa? Karena Islam menjaga keturunan. Itulah mengapa Islam mengharamkan pelacuran. Itulah mengapa Islam mengharamkan perbuatan LGBT. Itulah kenapa Islam mengharamkan perbuatan yang menjijikkan. Misalnya hidup serumah tanpa pernikahan. Bahkan sekarang sudah mulai ngetren yang namanya open marriage. Apa itu open marriage? Bukan berasal dari Islam. Apa itu open marriage? Pernikahan atas persetujuan bahwa nanti suaminya selingkuh, istrinya ridho, dan istrinya selingkuh, suami pun ridho. Ini sama sekali bukan berasal dari agama kita. Maka jika kemudian Islam diterapkan, maka kita akan mendapatkan ketentraman. Yakni apa? Al-muhafadatun 'alan nasl, menjaga keturunan. Seorang istri akan aman nyaman bersama suaminya, dan seorang suami pun akan tentram bersama istri dan anak-anaknya. Itulah kenapa Islam melakukan hubungan atau melakukan hukuman yang berat bagi siapa saja yang mengganggu al-muhafadatun 'alan nasl. Bagi laki-laki yang belum menikah, Islam memerintahkan jika dia berzina, ada buktinya, ada saksinya, maka mahkamah akan menetapkan hukuman cambuk 100 kali cambukan bagi orang yang belum menikah. Dan bagi yang sudah menikah dan pernah menikah, ada buktinya, ada saksinya, maka mahkamah akan merajamnya sampai dia menemukan ajalnya, dilempari batu dan wajib disaksikan oleh publik secara terang-terangan. Itulah hukuman Islam kepada orang-orang yang menghinakan keturunan. Maka yang pertama adalah al-muhafadatun 'alan nasl. Yang kedua, al-muhafadatun 'alal mal, menjaga harta. Seorang laki-laki pergi pagi, pulang petang, mati-matian mencari harta, tiba-tiba ada yang mencuri hartanya. Islam memuliakan hartanya dengan cara melarang mengambil harta yang haram, melarang korupsi. Bahkan Islam melakukan hukuman mati kepada orang-orang yang korupsi, apalagi korupsi di tengah wabah yang sedang mendera kita saat ini. Di saat jutaan orang meregang nyawa, di saat 70 lebih juta orang pengangguran, di saat orang-orang kemudian memenuhi rumah sakit, maka ada satu orang yang terkategori melakukan perbuatan biadab, maka Islam pasti akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya tanpa ampun, karena dia sudah melanggar al-muhafadatun 'alal mal, mengambil harta rakyat dari jalan yang tidak halal. Islam kemudian yang ketiga al-muhafadatun 'alal akal. Islam itu menjaga akal. Kalau Islam diterapkan, maka tidak akan ada perdebatan apakah minuman alkohol itu halal atau haram.
Di parlemen masih diperdebatkan apakah Homer boleh atau tidak boleh, padahal yang berdebat itu muslim. Sama seperti berdebat apakah babi itu halal atau haram. Ayat-ayat yang sudah qat'i, ayat-ayat yang sudah pasti tidak perlu diperdebatkan, hanya tinggal perlu dilaksanakan. Dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa minuman beralkohol itu mutlak haram. Maka peredarannya, pendistribusiannya, penjualannya, labelnya wajib dilarang karena al-muhafadatun alal akal, menjaga akal manusia. Sering kita temukan berita seorang anak memperkosa ibunya. Ketika dicek, anaknya sedang mabuk. Seorang kakek memperkosa kemudian cucunya. Karena kakek itu dalam keadaan mabuk, mengapa berita-berita seperti ini menghiasi media-media kita? Karena tidak ada al-muhafadatun alal akal di negeri ini. Maka kalau kita kembali kepada Islam, maka Islam akan muhafadatun alal akal, menjaga akal. Tidak boleh narkoba, karena narkoba itu akan merusak akalnya. Maka terjadilah anak-anak yang soleh, terjadilah orang tua yang soleh dan solihah, yang tidak akan pernah akalnya rusak karena terjaga oleh Islam. Islam juga adalah al-muhafadatun alal nafs, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Tidak mudah di dalam Islam menghabisi satu orang manusia, apalagi sampai 6, 7, 10, 20. Tidak. Karena di dalam Islam membunuh seorang yang tidak hak. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Apa kata Allah? Janganlah kalian membunuh nyawa yang tidak ada hak, tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka orang yang membunuh itu wajib dilakukan hukum kisos, yakni juga dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan Nabi SAW menyatakan satu orang dibunuh, hancurnya Ka'bah lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang manusia. Hancurnya Ka'bah bagi Allah lebih ringan dibandingkan terbunuhnya satu orang manusia. Bayangkan kalau yang dibunuh 7, 10, 20. Bahkan di dalam Islam, dosa membunuh satu orang manusia, kata Nabi, seperti membunuh seluruh manusia. Dan hari ini manusia yang hidup di muka bumi jumlahnya ada 6 miliar manusia. Berarti membunuh tanpa bukti, membunuh tanpa alasan, apalagi membunuh kemudian menyiksa, maka dosanya lebih berat daripada membunuh 6 miliar manusia. Dan di saat di yaumil hisab nanti, dia tidak akan bisa lari dari mahkamahnya Allah. Dan dia pasti akan dibalas dengan balasan yang nyata. Al-muhafadatun ala nafs, menjaga nyawa. Gak boleh aborsi, gak boleh bunuh orang sembarangan. Walaupun dia non muslim, gak boleh. Apalagi dia muslim. Islam juga adalah al-muhafadatun ala daulah, menjaga negara. Gak boleh kemudian ada sekelompok orang proklamir merdeka, sementara dibiarkan begitu saja. Tidak boleh. Andai kita diatur Islam, maka dalam wilayah kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, tidak ada satupun yang boleh merdeka suka hati, kecuali dia pasti dihantam, dihajar oleh kemudian tentara, militer dengan kekuatan yang berat, yang besar. Dan tidak boleh dibiarkan begitu saja lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia ini seharusnya mengambil syariah, mengambil Islam menjadi aturan hidupnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita berjuang, berdoa, berusaha, sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak punya daya, kita tidak punya kuasa. Yang kuasa hanyalah Allah. Semoga sebelum kita wafat, sebelum ajal kita datang, kita sempat menyaksikan sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang penuh rahmah, sebuah kehidupan yang penuh dengan keberkahan, yakni ketika
Islam diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga anak-anak keturunan kita terselamatkan dari bahaya fitnah akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk terus beramal soleh hingga akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innallahu huwas samiun alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sadarkah kita bahwa detik-detik waktu yang berlalu ini sesungguhnya menandakan kita semakin dekat dengan ajal kita. Dulu kita punya guru Ustadz Arifin Ilham, sekarang beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masjid ini khotib bersama-sama dengan Ustadz Hari Mukti, sekarang beliau sudah meninggalkan kita. Dulu khotib sering bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, sekarang pun beliau sudah meninggalkan kita. Dulu kita masih punya ulama kebanggaan Kiai Haji Jadudin MZ, sekarang beliau pun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita. Sadarkah kita bahwa setiap kita semakin dekat dengan liang lahat kubur kita masing-masing? Sadarkah kita bahwa ajal itu bisa datang siang ini tanpa pernah permisi, tanpa pernah peduli, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah mewafatkan kita sedang membaca Al-Qur'an. Semoga Allah mewafatkan kita sedang dalam sujud, bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri ini dijauhkan dari kezoliman, dijauhkan dari kegelapan, dibimbing hatinya, dibimbing langkahnya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala. Banjir sekarang di mana-mana, gunung meletus sudah mulai di mana-mana, Covid masih ada di sekitar kita. Tidakkah itu semua cukup bagi kita untuk mengingatkan agar kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.